Pernah kebayang nggak sih, ninggalin semuanya cuma buat nemuin apa arti hidup yang sebenarnya? Nah, itulah inti dari sebuah dongeng yang luar biasa kuat yang akan kita kupas tuntas hari ini. Sang biksu yang menjual Ferrarinya. Ini bukan cuma cerita biasa, tapi kisah tentang transformasi yang, wow, radikal banget, dan pencarian takdir sejati. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ngerasa kayak gini? Sibuk banget cari uang, ngejar yang namanya sukses, tapi kok di dalam hati rasanya ada yang kosong ya? Kayak ada yang hilang gitu. Kalau pernah, nah Anda bakal ngerti banget nih titik awal dari cerita kita. Oke, jadi cerita kita ini berpusat pada seorang pria bernama Julian Mantle. Dia ini bukan pengacara biasa loh, dia itu superstar di ruang sidang, legendaris pokoknya. Dan kalau dilihat dari luar hidupnya itu, wah kayaknya udah punya segalanya deh yang bisa diimpikan orang. Dan momen pemicunya ini benar-benar dramatis. Bayangin aja, dia lagi di puncak karirnya di tengah-tengah pertempuran hukum yang super sengit, tiba-tiba tubuhnya nyerah. Ambruk begitu saja. Serangan jantung hebat ini jadi semacam panggilan untuk sadar yang benar-benar mengguncang seluruh dunianya. Nah, disinilah letak paradoksnya kehidupan Julian. Di satu sisi, dia punya semua simbol kesuksesan yang bisa kita bayangin. Gajinya miliaran, rumahnya super mewah, bahkan punya jet pribadi. Tapi, di sisi lain yang nggak kelihatan sama orang, jiwanya itu benar-benar kosong. Pernikahannya berantakan, dan yang paling parah, kesehatannya hancur lebur. Dan gaya hidupnya yang nggak seimbang ini. Wah, harganya mahal banget. Coba bayangin, umurnya baru 53 tahun, tapi penampilannya udah kayak kakek-kakek umur 70-an. Badannya kegemukan, selera humornya yang dulu terkenal itu hilang entah kemana. Dan yang paling menyedihkan, dia ngerasa hidupnya itu nggak punya tujuan apa-apa. Kosong. Nah, setelah insiden di ruang sidang itu, Julian menghilang begitu saja. Dia ninggalin dunia hukum, ngejual semua hartanya, bertahun-tahun gak ada kabar. Sampai suatu hari, dia kembali. Dan transformasinya, wah benar-benar bikin semua orang melongo. Jadi gimana ceritanya dia bisa berubah drastis gitu? Semuanya berawal dari panggilan sadar di ruang sidang tadi. Dari situ, dia bikin keputusan yang super radikal. Ngejual semuanya, termasuk ya Ferrari kesayangannya, dan berangkat ke India. Di sana, dia mendaki Himalaya, ketemu sama para resi Sivana yang legendaris, dan benar-benar menyerap kebijaksanaan kuno mereka. Baru deh setelah itu, dia kembali sebagai manusia yang benar-benar baru. Perbandingannya itu, luar biasa banget. Coba lihat deh, Julian yang dulu, yang pucet, murung, kelihatan tua banget, sekarang kembali dengan penuh energi, kelihatan jauh lebih muda, dan yang paling penting, memancarkan ketenangan yang luar biasa. Pertanyaan besarnya kan, apa sih yang sebenarnya terjadi di pegunungan sana? Ternyata Julian kembali bukan dengan setumpuk aturan atau teori-teori yang bikin pusing. Para resi ini ngajarin dia lewat sebuah dongeng. Ya, dongeng. Sederhana tapi dalam banget maknanya. Sebuah kisah yang nyimpen kunci menuju kehidupan yang tercerahkan. Jadi para resi ini nggak ngasih dia semacam kuliah gitu. Mereka malah ngasih sebuah dongeng mistis. Dan uniknya, setiap elemen dalam dongeng ini, mau itu taman, mercusuar, bahkan pegulat sumo, semuanya adalah simbol dari kebajikan abadi. Yuk kita coba bongkar makna di balik beberapa simbol ini. Simbol yang pertama itu taman. Dan taman ini melambangkan pikiran kita. Coba dipikirin, sama persis kayak taman, pikiran kita itu harus dirawat dengan sengaja. Kalau kita tanam pikiran-pikiran yang positif, yang baik-baik, ya pikiran kita bakal tumbuh subur dan indah. Tapi sebaliknya, kalau gulma negatif kayak rasa khawatir dan takut kita biarin tumbuh liar, ya udah, kedamaian batin kita bakal habis dirusak. Nah, ini salah satu ajaran paling penting dari para resi. Kita itu benar-benar nggak boleh ngasih ruang, bahkan sedikit pun buat pikiran negatif. Nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena setiap pikiran negatif, sekecil apapun, itu ibarat racun buat taman di pikiran kita. Dan rasa khawatir, wah, itu adalah pemborosan energi mental paling besar yang akhirnya cuma ngerusak jiwa. Dan coba deh pikirin ini, rata-rata setiap orang punya sekitar 60.000 pikiran setiap hari. 60.000. Sekarang bayangin, betapa merusaknya kalau sebagian besar dari pikiran-pikiran itu isinya hal-hal negatif yang sama, diulang-ulang terus setiap hari. Nah, inilah kenapa penting banget buat jadi penjaga gerbang pikiran kita sendiri. Oke, simbol kuat berikutnya dalam dongeng ini adalah mercusuar. Mercusuar ini melambangkan tujuan hidup kita, atau yang disebut sebagai dharma, kontribusi unik yang bisa kita kasih ke dunia. Punya tujuan yang jelas itu ibarat punya cahaya pemandu, apalagi pas lautan kehidupan kita lagi penuh badai.
Nah, ini pertanyaan penting buat kita semua renungkan. Apa sih mercusuar Anda? Apa misi hidup Anda? Karena menemukan dan hidup selaras dengan tujuan inilah sumber kebahagiaan yang sejati. Tanpa tujuan, ya kita cuma bakal terombang-ambing di lautan. Nggak punya arah yang jelas. Dan yang terakhir, ada simbol jalan yang bertabur berlian. Ini adalah pengingat yang indah banget kalau kebahagiaan itu sebenarnya bukan di ujung jalan, bukan tujuan akhir. Kebahagiaan itu ada di perjalanannya. Kebahagiaan sejati itu ada di berlian-berlian kecil, momen-momen berharga yang kita temuin hari ini, di saat ini, bukan di masa depan yang entah kapan. Buat Julian pribadi, pelajaran ini ngengak banget. Kenapa? Karena dia begitu sibuk ngejar kesuksesan sampai-sampai dia ngelewatin banyak banget momen berharga pas putrinya tumbuh besar. Ini jadi pengingat buat kita semua kalau hadiah terbaik yang bisa kita kasih itu ya kehadiran kita. Karena momen-momen itulah berlian yang sesungguhnya dalam hidup. Oke, jadi setelah semua kebijaksanaan yang kita bahas tadi, apa sih intinya? Apa sebenarnya rahasia kebahagiaan sejati menurut para resisi fana ini? Ternyata rahasianya itu sederhana banget, tapi sangat mendalam. Yaitu cari tahu apa yang benar-benar kamu suka lakuin, apa passionmu, lalu kerahkan semua energimu buat ngelakuin itu. Karena kalau pekerjaanmu udah terasa kayak main-main, kamu nggak akan pernah merasa bekerja satu hari pun seumur hidupmu. Jadi, gimana caranya nerapin ini dalam hidup kita? Langkah pertama, hiduplah untuk hari ini. Titik, jangan nunda-nunda kebahagiaan. Kedua, nikmati dan syukuri setiap momen spesial, sekecil apapun itu. Dan yang paling penting, jangan pernah korbanin kebahagiaan cuma demi sebuah pencapaian. Justru sebaliknya, jadiin kebahagiaanmu itu bahan bakar buat meraih hal-hal yang lebih besar. Pada akhirnya, kisah Julian Mental ini ngajarin kita satu hal yang paling fundamental. Perubahan terbesar itu datangnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Kekuatan sejati, kedamaian, dan tujuan hidup itu semuanya udah ada di dalam diri kita. Karena seperti kata pepatah ini, apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita.